ya mau tidak mau lah, akhirnya saya harus cari kerjaan. Oke, Nah, jadi ternyata kerjaan yang paling mudah dan paling juga gampang mendapatkan uang yaitu tadi. janitor. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Shana Suartono. Apa kabarnya? Nah, hari ini senang banget karena saya diundang main ke sebuah kantor hukum dan juga berkesempatan untuk berbincang-bincang nih langsung dengan Pak Tri Hartanto. Sudah ada Pak Tri di samping saya. Hai Pak Tri, apa kabar? Baik, Mbak Shana, terima kasih. Baik, gimana Pak? Apa aja nih kesibukannya belakangan ini? Ya kalau kesibukan, karena kebetulan saya pengacara, ya, jadi ya kebetulan pandemik ini tidak menghambat proses persidangan yang ada. Artinya tetap jadwal sidang juga ada, kecuali memang beberapa pengadilan karena kondisi pandemik akhirnya kemudian ditutup ya. Tetapi itu hanya pengadilan tertentu saja. Pada umumnya ya, mereka bekerja sesuai dengan jadwal yang ada. Ada beberapa yang virtual juga ya Pak ya? Hampir sebagian besar untuk perkara-perkara pidana khususnya itu memang virtual. Artinya si terdakwa sidang dari rutan atau dari rutan Polda, jadi tetap prosesnya sih seperti biasa, cuma memang terdakwanya sekarang pakai online. Oh, I see. Tapi senang banget hari ini kita bertemu nggak online ya Pak. Iya. Jadi pada episode SIP Story kali ini saya akan banyak ngobrol-ngobrol dengan Pak Tri ini mengenai kisah hidup beliau yang sangat menarik nih. Kalau gitu kita mulai mungkin dari awal dulu nih ya Pak ya. Pak Tri ini saat ini menjadi pengacara. Pastinya ini kan bukan profesi yang mudah. Waktu Bapak memilih menjadi pengacara untuk memutuskan untuk sekolah hukum, waktu itu tuh gimana sih? Makasih Mbak Sana, ini pertanyaan yang mungkin sampai dengan saat ini saya juga bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya mau jadi pengacara gitu? Awalnya sebenarnya tidak terbayang di kepala saya bahwa saya akan berprofesi seperti saat ini ya. Karena sejak saya lulus SMA, kebetulan SMA itu kalau zaman saya periode saya itu ada A1, A2, A3, A4 ya. Nah, kebetulan saya dulu ngambil A1. Kalau A1 zaman itu fisika. IPA ya? Ilmu pasti ya? Ya, kalau sekarang IPA ya. Kalau dulu itu A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, A4 itu bahasa. Nah, kebetulan saya itu dulu sebenarnya bercita-cita pengen jadi insinyur. Ya, baik, kemudian saya milih A1. Tapi kemudian ujian UMPTN zaman saya itu namanya UMPTN. Kalau mungkin sekarang ini namanya udah berubah, nggak dapet. Ya, gimana tuh, kecewa nggak Pak? Ya, karena dulu saya pengen masuknya teknik, ya teknik mesin. Nah, saya cuma lihat yang paling banyak lah diterima. Gitu ya. Nah, ternyata Fakultas Hukum itu salah satu yang paling banyak menerima calon mahasiswa. Cari aman ya Pak? Cari aman. Gitu. Akhirnya pilihan saya ada beberapa Fakultas Hukum. Akhirnya saya memilih Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan jodoh ya di situ diterima. Nah, dari jodoh diterima. Ya sekarang ya seperti inilah. Nah sebelum lulus itu saya sempat bergabung untuk mendirikan salah satu, sekarang mungkin orang sudah banyak mengenal ya, portal hukum, hukumonline.com. Nah saya itu salah satu orang yang terlibat dari mulai mungkin dari tidak ada menjadi ada. Hanya saya yang ikut membidani. Tahun berapa itu Pak waktu itu Pak? 2000. Tahun 2000. Mulai dari tahun 99 sih sebenarnya. Tahun 99. Jadi saya masuk ke Fakultas Hukum UI tahun 96. Tahun 99 saya join ikut hukumonline.com ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lah ya sampai kemudian saya lulus. Nah barulah di situ saya mungkin punya passion lain ya, pengen jadi pengacara ya. Dan di tahun 2001 atau 2002 kalau nggak salah itu saya ikut ujian advokat. Nah kebetulan saya diangkat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, jadi saya hanya boleh ya mendampingi klien kalau ada klien ataupun sidang-sidang di wilayah Pengadilan Tinggi itu aja. Dari situ yang mungkin saya jadi sempat juga jadi pengacara di salah satu kantor pengacara di Jakarta ya, relatif besar juga, Gani Jumat. Lalu saya sempat juga kerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekitar 2 tahun lah. 2 tahunan, Ya kemudian saya berpikir pengen juga punya pengalaman berkantor. Akhirnya saya sempatlah bekerja di
BUMN. BUMN. Nah, Oke. sempat saya kurang lebih hampir 3 tahun atau 4 tahun saya di BUMN PT Aneka Tambang. Aneka Tambang. Oke. Ini kan banyak ya Pak pengalaman dari Pak Tri, udah ke kanan dan ke kiri gitu, menghabiskan 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Tapi katanya pernah banting setir jadi janitor. Itu gimana Pak ceritanya? Nah, jadi itu memang salah satu bagian sejarah hidup saya. Jadi saya sempat diantam. Tapi pada saat bersamaan istri saya kebetulan mendapatkan beasiswa untuk program dokter di Australia. Oh, oke. Nah, karena dia harus bawa anak ya, mau tidak mau. Usia berapa waktu itu anaknya? Anak usia 3 tahun kalau nggak salah. Oh, 3 tahun. Nah, jadi mau tidak mau saya harus ikut. Iya, karena mengurus anak. Mendampingi istri saya karena ini merupakan kali kedua istri saya sekolah ke luar negeri. Nah, kemudian setelah punya anak ya, dan dia merasa bahwa inilah saatnya dia harus menuntaskan mimpinya untuk sekolah S3, ya sudah, saya akan support 100%. Ya akhirnya saya bilang ke kantor, waktu saya diantam, bos saya bilang, ngapain kamu di Australia? Emang mau sekolah lagi? Enggak, dampingin anak. Ngurus anak. Iya, loh, ngurus anak ya, ngapain ya? Ya tapi memang komitmen saya untuk bantu istri saya, ya mensupport karir istri saya sebagai dosen ya, sebagai dosen. Ya udah, akhirnya saya bertiga lah dengan anak, dengan istri ke Australia. Kalau cuma di rumah saja dengan saya, anak nggak ada gunanya juga kan, dengan Indonesia aja gitu kan. Akhirnya saya diskusi dengan istri, udah deh, anak kita titipin ke daycare, ya. Ternyata daycare di Australia itu mahal. Daycare di Australia itu kurang lebih sekitar $100 sehari. Wow. Jadi 1 hari itu kurang lebih hampir 1 juta. 1 juta rupiah. Sementara itu Senin sampai dengan Jumat. 5 hari seminggu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan beasiswa dari istri saya saja nggak cukup, gitu kan? Ya mau tidak mau lah, akhirnya saya harus cari kerjaan. Jadi ternyata kerjaan yang paling mudah dan paling juga gampang mendapatkan uang yaitu tadi janitor. Dan lumayan, 1 jam itu bisa $20 sampai $30. Berarti dalam 1 hari lumayan nutup lah ya Pak? 1 hari itu saya bisa lebih gitu loh, karena orang lokal sana sendiri nggak mau tuh melakukan pekerjaan seperti itu. Itu kompromi sih ya Pak ya, dengan emang yang ada gitu, dan apalagi kalau misalnya kita tahu dalam pernikahan ya pasti komitmennya memang bersama ya kan. Nah, lalu pas kembali ke sini terus memutuskan jadi pengacara lagi tuh gimana tuh? Nah, sebenarnya ketika saya masih di Australia sekalipun, saya masih ada pekerjaan lawyering di Indonesia. Tapi dari sana. Ya, kalau bisa saya remote dari Australia, saya lakukan itu ya, karena lumayan juga. Karena memang saya punya beberapa retainer lah ya. Kalau istilah retainer itu klien yang memang saya jaga terus ya, dan saya dapat bulanan dari klien saya yang tetap saya jaga. Jadi, tapi memang kebetulan pada waktu itu juga ada kasus arbitrase yang klien saya minta tetap saya yang handling gitu ya. Di satu sisi saya anggap ini rezeki. Karena kan kalau kasus litigasi ataupun kasus arbitrase ataupun kasus di pengadilan ini kan income-nya agak lumayan gitu kan. Jadi saya ngomong sama istri, mungkin saya akan sering bolak-balik. Saya akan sering bolak-balik Jakarta, Australia, Jakarta. Kebetulan istri saya kan di Perth. Berarti nggak terlalu jauh lah ya, cuma 4 jaman ya. Ya, kurang lebih 3,5 jam, 4 jam. Jadi nggak susah lah. Nah, tinggal cari pinter-pinter aja tiket murah, gitu kan. Akhirnya saya bisa balik full ke Indonesia ketika memang istri saya sudah mau hampir kelar. Tahun berapa itu Pak? Di 2012-an lah ya. 2012-an. Terakhir itu dia kelas SD lah. Kelas udah aman ya. Udah aman. Jadi ritme kehidupan itu sudah mapan lah ya. Iya, tinggal di sana. Atau bisa bolak-balik lah. Nah, kalau gitu ketika balik ke sini boleh diceritain nggak Pak, awal mula join ke SIP Law Firm, dan apa sih yang bikin Pak Tri ini yakin untuk bergabung dan membangun SIP? Jadi memang SIP Law Firm ini saya udah kenal lama ya, terutama dengan sosok Bu Safitri ya, Bu Safitri Haryani Saptogino, dan juga Bu Ida ya, Bu Zubaida Safitri. Mungkin pada saat
saya malah sebelum ke Australia, jadi sebelum saya ke Australia itu memang saya banyak berinteraksi dengan Bu Safitri ya. Nah disitulah memang dia sudah mengenal saya gitu loh. Mungkin juga sudah profiling saya lah gitu ya. Jadi ketika dia tahu saya balik ke Indonesia, langsung sudah tidak lagi di Antam, ya kemudian dia menawari saya untuk join ke SCP. Oke, emang hatinya yakin gitu ya Pak ya saat itu ya? Karena memang di satu sisi saya melihat ini juga bagian dari perjalanan hidup saya ya. Artinya itu mungkin jalan hidup saya menjadi pengacara, ya mungkin akhirnya balik lagi nih. Jadi kayak siklus kan gitu lah, jadi pengacara lagi. Dan ini relatif perjalanan profesi saya yang relatif panjang ya kalau saya membandingin mundur ke belakang ya. 2013 saya gabung, berarti udah sekitar hampir 8 tahun ya. Ini terlama nih ya Pak ya? 8 tahun gitu. Pengacara atau advokat itu adalah profesi yang mulia ya, officium nobile gitu ya. Nah tentu kita harus jaga itu, kita harus jaga marwah kita sebagai seorang lawyer